Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jojo Adi Kusuma, Prodi Sistem Informasi, kelas SIA. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 4 hal, yaitu yang pertama Vogel Approximation Method atau yang disingkat VAM, yang kedua Northwest Corner Rule, dan yang ketiga Stepping Stone Method, lalu yang keempat Modified Distribution Method. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Decision Support System, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Vogel Approximation Method atau yang disingkat VAM adalah metode heuristik yang digunakan dalam pemrograman linier untuk menyelesaikan masalah transportasi yang kompleks dan besar. Metode ini dikembangkan oleh W. Vogel dan merupakan metode yang lebih canggih dibandingkan dengan metode Northwest Corner Rule. Cara kerja Vogel Approximation Method atau yang disingkat VAM. Yang pertama, metode VAM bekerja dengan menghitung dua biaya transportasi terendah untuk setiap baris dan kolom pada tabel distribusi. Biaya transportasi terendah pertama akan ditentukan dengan mencari sel terendah di baris atau kolom yang sedang diperiksa. Biaya transportasi terendah kedua akan ditentukan dengan mencari sel kedua terendah di baris atau kolom yang sedang diperiksa. Yang kedua, setelah biaya transportasi terendah untuk setiap baris kolom dihitung, metode VAM akan menghitung perbedaan antara biaya transportasi terendah pertama dan kedua untuk setiap baris dan kolom. Sel yang memiliki perbedaan biaya transportasi terbesar akan dipilih sebagai titik awal alokasi. Kemudian kapasitas maksimum yang tersedia akan dialokasikan pada sel yang dipilih tersebut. Yang ketiga, setelah alokasi dilakukan, baris dan kolom yang terlibat akan ditandai dengan sudah terisi atau sudah digunakan. Proses ini akan dilanjutkan dengan menghitung kembali biaya transportasi terendah dan perbedaan biaya transportasi terbesar pada sel-sel yang masih kosong, sampai semua permintaan terpenuhi dan semua kapasitas yang tersedia telah digunakan. Yang kedua, metode Northwest Corner Rule. Metode ini mempunyai proses dengan menentukan pengiriman paling utara dan paling barat pada tabel distribusi. Kemudian metode ini akan mengalokasikan kapasitas pengiriman pada sel yang paling utara dan yang paling barat tersebut dengan kapasitas maksimum yang tersedia. Setelah alokasi dilakukan pada sel tersebut, baris dan kolom yang terlibat akan ditandai sebagai sudah terisi atau sudah digunakan. Kemudian metode ini akan bergerak ke sel berikutnya di sepanjang baris pertama yang masih kosong dan mengalokasikan kapasitas maksimum yang tersedia pada sel tersebut. Setelah itu, metode akan bergerak ke sel berikut di sepanjang kolom pertama yang masih kosong dan mengalokasikan kapasitas maksimum yang tersedia pada sel tersebut. Proses ini dilanjutkan dengan cara yang sama untuk sel-sel seluruh baris dan kolom yang masih kosong sampai semua permintaan terpenuhi dan semua kapasitas yang tersedia telah digunakan. Metode yang ketiga, Stepping Stone Method.
Metode ini adalah teknik yang digunakan dalam pemrograman linear untuk menemukan solusi optimal dari masalah transportasi. Teknik ini melibatkan penggunaan tabel untuk mengidentifikasi rute pengiriman antara sumber dan tujuan, dan kemudian mencari rencana pengiriman optimal untuk setiap rute. Cara kerja stepping stone method. Yang pertama, metode ini bekerja dengan mengidentifikasi solusi yang memungkinkan awal untuk masalah transportasi, dan kemudian cara iteratif meningkatkan solusi tersebut hingga mencapai solusi optimal. Pada setiap integrasi, metode ini mengidentifikasi rute yang tidak digunakan dalam solusi saat ini dan menghitung jumlah yang dapat mengirimkan di setiap rute tersebut. Yang kedua, metode kemudian mengidentifikasi sel dengan biaya transportasi terkecil di antara rute-rute yang digunakan dan menambahkan jumlah maksimum yang memungkinkan ke sel tersebut. Proses ini diulang hingga mencapai solusi optimal di mana semua rute digunakan sepenuhnya dan total biaya transportasi diminimalkan. Yang ketiga, secara keseluruhan metode stepping stone adalah alat yang berguna untuk menyelesaikan masalah transportasi, terutama ketika terdapat banyak sumber dan tujuan dengan biaya transportasi yang bervariasi. Metode ini memungkinkan solusi yang efisien dan efektif ditemukan melalui pendekatan langkah demi langkah. Lalu yang keempat, metode modified distribution method adalah teknik yang digunakan dalam pemrograman linear untuk menyelesaikan masalah distribusi yang memiliki beberapa batasan yang tidak dapat dipenuhi oleh metode distribusi klasik. Teknik ini menghitungkan faktor-faktor seperti persediaan maksimum dan minimum, batas pengiriman, dan biaya pengiriman yang berbeda untuk setiap rute pengiriman. Ini memungkinkan perencanaan distribusi yang lebih efisien dan efektif. Tahap-tahap modified distribution method. Yang pertama, penentuan solusi awal dimulai dengan menentukan solusi awal yang memungkinkan dengan memenuhi semua persyaratan batasan. Solusi awal ini kemudian ditingkatkan melalui iterasi. Yang kedua, penentuan harga balikan. Setelah solusi awal ditentukan, harga balikan untuk setiap rute distribusi barang dihitung. Harga balikan ini merepresentasikan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh distributor untuk mengambil barang yang tersisa di lokasi tujuan dan mengirimkannya ke sumber. Yang tiga, peningkatan solusi. Setelah harga balikan ditentukan, solusi awal ditingkatkan melalui iterasi. Dalam setiap iterasi, rute yang tidak sepenuhnya dimanfaatkan eksplorasi dan ditentukan apakah ada cara untuk meningkatkan pengiriman melalui rute tersebut dengan biaya yang lebih rendah daripada rute yang sudah digunakan. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.